Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita berjumpa kembali, bersekutu bersama-sama. Kita akan berdoa, mencari wajah Tuhan, dan percayalah ketika seseorang mencari Tuhan dengan segenap hatinya, maka Tuhan akan berkenan untuk ditemui dan kita boleh mengalami lawatan Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya percaya malam hari ini doa-doa yang kita naikkan, pergumulan, sakit penyakit akan mengalami lawatan Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu kita akan berdoa dan kita sama-sama sehati mohon urapan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan hadir sehingga apa yang kita kerjakan malam hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama-sama. Tuhan, kami tahu ada banyak hal, peristiwa di dalam kehidupan kami yang tidak mudah kami mengerti. Tetapi kami satu hal percaya bahwa Tuhan terus melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan memperhatikan setiap kami, anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kembali kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu. Kami Tuhan ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang sedang kami hadapi. Kami percaya Tuhan Kau mendengar setiap seruan doa dari anak-anak-Mu. Mengucap syukur untuk kesehatan, mengucap syukur untuk keluarga, mengucap syukur untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kami. Sehingga Tuhan malam hari ini kami bersemangat, kami menyala-nyala untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mari Allah Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap pribadi. Yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan, yang lelah berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang kekurangan mohon Kau curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah, sehingga apa yang menjadi keperluan hidup kami Tuhan yang mencukupi semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang malam hari ini mungkin masih ada dalam perjalanan, yang mungkin masih ada dalam kesibukan. Ingatkan mereka untuk datang berdoa bersama-sama dengan kami, mencari wajah Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari siapkan hatimu, fokus kepada Tuhan dimanapun kau berada. Biarlah perjumpaan dengan Tuhan malam hari ini boleh menjadikan satu momen yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi sama-sama katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik.
dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Ajar kami mengucap syukur Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Biar musik mengalun dengan lembut. Malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, mungkin keadaanmu sedang tidak baik, mungkin keluargamu sedang tidak baik, atau mungkin keuanganmu sedang tidak baik. Adalah sangat sukar untuk berkata, Tuhan, Engkau baik. Tetapi biarlah di atas segala-galanya kita mau belajar mengucap syukur. Apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan selalu baik dan Dia terlalu baik untuk engkau dan saya. Saya mengajak kita kalahkan semua masalah persoalanmu dengan berkata, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari Bapak Ibu di rumah katakan, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu.
dari dasar hatimu. Biarlah engkau menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Di atas segala-galanya engkau mau sembah Tuhan. Syara maya sandarama, syara maya sandarama. Sungguh kami boleh merasakan kebaikan-Mu seumur hidup kami, Tuhan. Engkau terlalu baik buat kami. Biar malam hari ini Tuhan, keluar dari dasar hati kami satu ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Satu ucapan syukur meskipun keadaan kami tidak baik. Satu ucapan syukur, tanda kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Sekali lagi, panggil dia Bapakku. Haleluya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidup.
biar kasih Bapa malam hari ini mengaliri dalam hati kita. Panggil Dia Bapakku. Segenap hatimu panggil Dia Bapa. Haleluya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Sekali lagi Bapakku, Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Biar musik mengalun dengan lembut. Malam hari ini kita mau renungkan sejenak. Mungkin malam hari ini kau sungguh merindukan Tuhan yang begitu dahsyat, begitu dalamnya. Kau rindu berjumpa dengan Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Bahkan Dia terlebih merindukan setiap kita anak-anaknya, lebih daripada apa yang kita rindukan. Mari malam hari ini responi segala kebaikan Tuhan dengan mengucap syukur, dengan kerinduan untuk datang mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Mulai pejamkan mata sejenak. Ingat, ada satu pribadi yang sangat merindukan engkau, dan dia tidak ingin engkau jauh dari hidupnya. Dialah Bapa kita, dan kebaikannya, kasih setianya Dia berikan kepada kita setiap hari sepanjang umur hidup kita. Mari responi kebaikan Tuhan dengan menaikkan pujian ini, dengan berkata, Engkau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur
Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Buka kedua tanganmu, naikkan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, untuk selama-lamanya kasih setianya. Syarabata karala baramata shikarabata karala baramaya se. Inalamaya sandarama. Maya sandara mala maya si. Haleluya. Syarala maya sandara mo. Haleluya. Malam hari ini Tuhan menolong engkau yang sedang sakit di rumah, engkau yang sedang karantina mandiri di rumah. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan jamah oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Kuatkan, teguhkan hatimu. Izinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan melalui rangkaian peristiwa, melalui engkau berdiam diri di hadapan Tuhan. Engkau lebih mendekat kepada Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, dan terima kesembuhan dari Tuhan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Syarabata karala barapata syandarapata karala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pasti akan menolong setiap kami yang susah, yang sedang ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya. Malam hari ini Roh Kudus Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memeluk, Engkau yang menggendong kami. Syarala barapata karala. Yang sedang dalam kekurangan, Tuhan Kau curahkan berkat, sehingga Tuhan kami boleh memenuhi segala keperluan kami dengan berkat-berkat. Terima kasih untuk berkat kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sungguh baik. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah.
Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim boleh berganti, tetapi kasih Tuhan tetap selama-lamanya. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia
dan Dia selalu akan menolong setiap kita. Buka kedua tanganmu, berdoa masing-masing secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syarabata karala marabata karala maya shikarabata karala kiarala maya syandaramo. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Syaralamaya sandaramo. Ialamaya sandaramaya se. Sikarabata syandarabata karala barabata sikala barabata syakayarala barabata. Jangan fokus kepada masalah pergumulan, tetapi malam hari ini kita fokus kepada Tuhan. Fokus kepada kebaikan Tuhan. Fokus kepada pemeliharaan Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu air matamu. Bahkan Dia mengerti setiap ketakutan dan kegentaran yang kau sembunyikan di dalam hati. Percaya malam hari ini Dia akan selalu siap menolong engkau dan saya. Dan percayalah bahwa janjinya itu pasti akan digenapi di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Tenangkan, teduhkan hatimu malam hari ini, izinkan Dia berbicara. Melalui peristiwa kejadian yang tidak kita mengerti. Tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia tahu yang awal dan yang akhir. Dia tahu semuanya. Oleh sebab itu, baiklah setiap kita malam hari ini percaya dan berserah kepada tuntunan Tuhan. Percaya kepada pertolongan Tuhan. Dia Allah yang baik dan semua yang Dia lakukan pasti yang terbaik untuk engkau dan saya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kebaikan Tuhan kita alami setiap hari sepanjang umur hidup kita. Biar malam hari ini firman-Nya berbicara untuk engkau dan saya, melampaui segala masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit yang sedang kau alami hari-hari ini. Ada banyak hal yang membuat engkau tidak mengerti. Ada banyak hal yang membuat engkau goyah dan mulai tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi malam hari ini, biarlah Dia berbicara secara pribadi. Jangan takut, jangan gentar. Sebab Tuhanlah yang akan menjadi penolongmu. Tuhanlah yang menjadi naunganmu. Dan percayalah, selalu ada jalan keluar bagi setiap persoalan di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih sebentar kami akan dengar firman-Mu. Biarlah kami mau duduk diam seperti Maria. Boleh mendengar firman-Mu, menyimpan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya firman-Mu yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, PPKM belum selesai, tapi saya percaya Tuhan pasti menolong setiap kita malam hari ini. Ada banyak kesulitan, ada banyak persoalan dan kematian itu menjadi begitu berita yang biasa kita konsumsi mulai pagi sampai malam. Dan itu semua mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita pun sedang antri menuju satu titik yang namanya kematian. Dan hari-hari ini biarlah kita mau mempersiapkan hidup kita di muka bumi ini, karena kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi justru kematian adalah satu awal hidup yang kekal. Mari kita siapkan hidup kita di muka bumi ini untuk sungguh-sungguh
melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Keluaran pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umatmu ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Ayat yang ke-24, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah penderitaan orang Israel menjadi budak di Mesir, mereka ditindas, mengalami hidup yang menderita, penuh dengan kepahitan. Dipanggillah Musa oleh Tuhan untuk menghadap Firaun, supaya bangsa Israel diizinkan untuk pergi beribadah. Tetapi apa yang terjadi ketika Musa dan Harun menghadap Firaun? Bukannya diizinkan, tetapi justru ketika Musa menghadap Firaun, setelah itu kehidupan bangsa Israel dipersulit, diperberat pekerjaannya. Hari-hari mereka menjadi budak, sekarang diperbanyak pekerjaannya. Yang tadinya jerami sudah disiapkan untuk membakar batu bata, sekarang jerami pun mereka harus mengusahakan atau mencari sendiri. Ya, semakin dibuat pahit, semakin dibuat menderita, semakin dibuat mereka susah di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Musa berkata kepada Tuhan, ya, kembali Musa menghadap kepada Tuhan. Tuhan, mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Musa komplain kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, mengapa Tuhan engkau tidak menolong bangsa Israel ini? Mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Kemudian Musa juga menyesali panggilannya. Kenapa Tuhan? Aku yang kau utus. Dan dia mengatakan, menceritakan, setelah dia menghadap Firaun, pekerjaan bangsa Israel semakin diperberat, semakin dibuat sulit, ya. Semakin menderitalah mereka di negeri Mesir itu. Dan apa yang akan Tuhan kerjakan, seakan-akan Tuhan tidak peduli, ya. Dipertegas oleh Musa, seakan-akan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tuhan, apa yang menjadi rencanamu dengan semuanya itu? Engkau suruh aku menghadap ke Firaun, tetapi justru semakin kehidupan bangsa Israel menjadi sulit. Dan seakan-akan Tuhan tidak peduli, seakan-akan Tuhan tidak melepaskan sama sekali. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita hidup di zaman akhir ini, ya, ada keterbatasan di mana-mana, ya. Kita tidak bisa seperti dulu, semakin sulit, pekerjaan semakin sukar, kehidupan semakin rasa-rasanya menderita, seakan-akan tidak ada pertolongan dari Tuhan, ya. Tetapi malam hari ini keadaan yang dialami oleh bangsa Israel tidak
terus-menerus berada dalam perbudakan di Mesir. Ya, kemudian kita lihat ternyata Allah yang dipikir, yang dikira oleh Musa itu Allah seakan-akan tidak peduli, seakan-akan tidak melepaskan umatnya. Tuhan sendiri berbicara di tengah-tengah keadaan yang sulit, keadaan yang sukar yang dialami oleh bangsa Israel. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku." Satu kabar sukacita, satu respon, satu tindakan dari Tuhan di tengah-tengah penderitaan bangsa Israel. Tuhan tetap menampakkan diri. Tuhan berfirman di tengah-tengah kesukaran yang dialami oleh bangsa Israel. Dan dia berfirman, "Aku Tuhan, akulah yang telah menampakkan diri." Tuhan sudah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Dengan kata lain, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah kesukaran bangsa Israel menjadi budak di Mesir, Tuhan menampakkan diri dan Tuhan tetap berfirman di tengah-tengah mereka. Bahkan di dalam ayat yang keempat dari Keluaran pasal yang ke-6, dia berkata, "Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir." Erangan, teriakan, jeritan dari orang Israel. Ya. Mungkin mereka di dalam kehidupan mereka gak berteriak-teriak, tetapi ada satu desahan, ada satu pergumulan di dalam batin mereka. Mungkin itu tidak terdengar, tetapi Tuhan mendengar. Aku sudah mendengar. Dan Tuhan ingat kepada perjanjiannya. Kabar sukacita buat engkau dan saya malam hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengerang, lebih dari berteriak. Mengerang itu mengeluh dengan satu pergumulan di dalam batin kita. Dan meskipun kita tidak berteriak, Tuhan itu mendengar. Tuhan tahu apa yang menjadi erangan kita, teriakan kita, cry out, tangisan kita, yang mungkin itu sudah menyesakkan di dalam dada. Malam hari ini, apa yang sedang engkau erangkan di hadapan Tuhan? Malam hari ini, apa yang sedang engkau teriakkan di hadapan Tuhan? Meskipun itu mungkin belum keluar dari mulutmu, mungkin itu masih ada di dalam hatimu, tetapi kabar baik dari firman Tuhan malam hari ini adalah Tuhan mendengar erangan bangsa Israel. Tuhan mendengar eranganmu. Tuhan mendengar tangisanmu. Tuhan ingat kepada perjanjian. Mari malam hari ini saya mengajak untuk engkau dan saya masuk di dalam penyembahan. Dia mendengar semua jeritan hatimu. Dia tahu persis apa yang sedang kau alami. Dan biarlah melalui pujian ini, kita semua dikuatkan,
kita semua diteguhkan. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sekali lagi katakan, Bapa kau mendengar, Bapa kau mendengar. Malam hari ini Dia pun mendengar seruanmu, seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Malam hari ini izinkan Dia memeluk engkau, biar kuasanya mengalir, memenuhi hidupmu, memenuhi hatimu malam hari ini. Mungkin hari ini seseorang membuat engkau sakit hati. Mungkin malam hari ini seseorang sedang membuat engkau luka hati. Izinkan Allah Roh Kudus menjamah, memulihkan hatimu yang terluka. Dan biarlah kuasanya bekerja, semuanya Dia lakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku dan hidupmu. Buka hatimu, izinkan kuasanya mengalir. Bahkan malam hari ini mungkin kau sedang melewati lembah yang kelam.
Tetapi Engkau tidak pernah sendiri Bapak Ibu. Ada tangan kanan Tuhan yang kuat, yang teracung, yang selalu menemani Engkau. Haleluya. Tuhan, Kau menjamah setiap hati yang luka malam hari ini. Sembuhkan, pulihkan. Lupakan orang yang sudah melukai hatimu malam hari ini. Di dalam nama Yesus, sembuh hatimu. Dibalut oleh darah Yesus, Engkau mampu melepaskan pengampunan. Engkau mampu melupakan apa yang sudah orang perbuat, mengkhianati engkau, melukai hatimu. Sejak malam hari ini Engkau dibebaskan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuh. Puji nama Tuhan. Tuhan mendengar semua seruan hati kita malam hari ini. Bahkan Dia memulihkan setiap hati yang sedang terluka. Dan malam hari ini Tuhan rindu menyembuhkan apa yang di dalam hatimu, sehingga ketika hatimu beres, maka semua berkat-berkat Tuhan itu akan tercurah di dalam kehidupanmu. Kita lanjutkan malam hari ini. Apa yang sedang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang sedang mengalami persoalan, kesulitan hidup, penderitaan, bahkan tertindas di muka bumi ini. Ayat yang ke-5. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ayat yang ke-7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikan kepadanya, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, inilah janji Tuhan. Ya, kalau manusia yang berjanji, ya 80% pasti akan meleset. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, maka semuanya itu akan digenapi. Ya, diawali janji Tuhan itu dimeteraikan dengan kata, Akulah Tuhan. Apa janji Tuhan itu? Yang pertama, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Yang kedua akan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Yang ketiga, menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Yang keempat, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Dan yang kelima, aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Janji yang keenam, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Itulah janji yang ketujuh, dan dimeteraikan lagi dengan satu kalimat, Akulah Tuhan.
Ya, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sendiri yang berjanji untuk melepaskan bangsa Israel dari kesulitan, persoalan, penderitaan yang mereka alami di tanah Mesir. Tetapi lihatlah respon dari orang Mesir, orang Israel ini, ayat yang ke-8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Hati-hati Bapak Ibu dengan putus asa, ya, karena putus asa ini membawa mereka tidak bisa mempercayai apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, bangsa Israel karena dia putus asa dengan pekerjaan yang perbudakan yang demikian berat, ya, merasa hopeless. Tuhan tidak bisa menolong, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mungkin bisa melepaskan mereka dari perbudakan itu. Kalau Tuhan yang berjanji, ya, maka Tuhan pasti akan menggenapi di dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Apa yang dikatakan tentang janji Tuhan? Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ayat yang ke-8, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Di dalam perjanjian lama Tuhan Yesus belum ada di muka bumi ini, tetapi di dalam perjanjian baru Allah mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sehingga semua yang dijanjikan oleh Tuhan tadi, 7 janji Tuhan kepada bangsa Israel, itu semuanya sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Dilepaskan dari perbudakan dosa, dilepaskan, ya, ditebus menjadi umatnya, menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu di dalam perjanjian baru, Yesus itu adalah meterai yang menjanjikan bahwa semua janji Tuhan itu pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita semua. 2 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-20, ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Malam hari ini Bapak Ibu, mungkin persoalanmu sedang mengalami jalan buntu. Mungkin kesehatanmu sudah tidak ada lagi pertolongan. Mungkin rumah tanggamu sedang diambang kehancuran. Tetapi biarlah kita malam hari ini meresponi apa yang Tuhan janjikan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita aminkan, kita percayai, ya, responi. Karena apa? Karena Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Semua janji Allah, semua yang baik, yang terbaik, yang Tuhan sudah siapkan untuk engkau dan saya. Apa yang tidak mungkin, itu ya kalau kita percaya di dalam Kristus Yesus. Sebab Kristus adalah kunci kita menerima janji-janji Allah digenapi di dalam kehidupan kita. Mari malam hari ini jangan seperti bangsa Israel yang tidak mau mendengarkan semua janji-janji Tuhan. Tegar tengkuk, putus asa, tidak percaya bahwa Tuhan bisa menolong di dalam kehidupan mereka. Tetapi karena kita sudah menerima Kristus, kita sudah percaya kepada Yesus, maka semua janji-janji Tuhan, semua yang terbaik, semua
yang Tuhan sudah siapkan tinggal menjadi bagian kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Semua menjadi ya di dalam nama Yesus dan kita berhak menerima semua janji-janji Tuhan. Setuju katakan amin, tanda engkau percaya bahwa semua janji-janji Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupan kita malam hari ini. Tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa meteraikan firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Tanda kami merespon firman-Mu, janji-Mu ya dan amin pasti akan digenapi. Aku berdoa malam hari ini untuk setiap Bapak Ibu yang bersekutu berdoa pada malam hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan di dalam kehidupan mereka. Yang sedang mengalami jalan buntu, yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang karantina, yang sedang mengalami terpapar COVID ini. Aku berdoa biar janji-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Yang sedang susah ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya, Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Bisnis yang sedang mengalami jalan buntu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan keluar, jalan yang baru, sehingga kami percaya bisnis kami pun diberkati Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkata amin, supaya janji-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus kekuatanku. Katakan kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus kekuatanku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Mari kau yang sedang ada dalam kelemahan, nyanyikan pujian ini segenap hati. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang
nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus kekuatanku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Malam hari ini mungkin kau takut, engkau bingung dengan berbagai macam peristiwa di dalam kehidupan. Engkau mencari pertolongan ke sana kemari, dan tidak ada seorang pun yang sanggup menolong di dalam hidup. Malam hari ini Dia ada di tengah-tengah kita. Dialah sumber pertolongan, Dialah tempat perlindungan. Malam hari ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau satu-satunya penolong di dalam hidup kami. Jangan lepaskan tanganmu dari hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Ketika kami takut, ketika kami tidak mampu, hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan di dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku.
barabata karala barabata shikarala barabata syarala barabata karala inarabata syandarabata karala barabata syarala barabata karala barabata syarala barabata karala inaramaya sandarabata karala barabata syarala barabata karala. Mohon kemurahan-Mu turun atas bangsa negeri kami Indonesia. Berkati pemerintahan kami. Tuhan, tolong setiap orang yang terpapar dengan COVID-19 ini. Jamah dan sembuhkan. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tercurah atas bangsa kami Indonesia. Tuhan juga menolong setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pergumulan malam hari ini, yang sedang ada dalam ketakutan, yang sedang khawatir dengan berbagai macam situasi dan kondisi hari-hari ini. Biar Roh Kudus-Mu yang terus menerus mengingatkan kami akan janji firman-Mu, bahwa semuanya itu akan digenapi di dalam Yesus Kristus. Ajar kami untuk terus memandang kepada Tuhan saja, bukan kepada masalah persoalan kami yang selalu membuat kami takut, membuat kami khawatir. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang sedang ada dalam pergumulan tentang anak-anaknya, yang sedang jauh dari anak-anak, Tuhan juga menolong, menjagai mereka yang jauh dari orang tuanya. Pagari Tuhan. Juga berdoa malam hari ini untuk para senior, oma opa yang sudah ada di rumah. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, perlindungan-Mu ya Tuhan, supaya mereka boleh tetap sehat, tetap berbahagia bersama keluarganya. Memberkati juga untuk anak-anak yang mungkin hari-hari ini tidak bisa sekolah seperti biasanya. Berikan hikmat, kepandaian Tuhan, supaya mereka boleh dengan mudah belajar meskipun harus dengan online. Memberkati keluarga-keluarga yang setia mengikuti persekutuan doa malam PD Victory Family dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati keluarga mereka, memagari keluarga mereka. Tuhan memberkati keuangan, pekerjaan mereka, sehingga hidupnya boleh berhasil dan beruntung, karena mereka selalu setia mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi kota kami Surabaya. Tuhan berikan keamanan, damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami Surabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan yang erat dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas setiap kita malam hari ini. Terima dengan iman percaya, hidupmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, seluruh keluargamu diberkati Tuhan. Engkau diberkati untuk jadi berkat, terus naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Seumur hidupmu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan putus asa, jangan menyerah dengan persoalanmu.
karena Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Haleluya. Sejauh doa saat kau berseru sampai kepada Yesus, Dia mengerti